Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Beberapa hari yang lalu sudah digelar kembali sidang KIP yang diketuai oleh Bu Rospita Vici Paulin. Banyak orang yang salah paham terhadap beliau karena menolak gugatan terhadap Polda Metro, yang mana sebetulnya itu bukan permasalahan esensi atau substansi dari apa yang digugat, tetapi hanya permasalahan teknis ya, permasalahan formil. Jadi kita tidak bisa menuduh bahwa Bu Rospita ini ternyata lembek di dalam putusan karena memang yang demikian adanya. Nah, dan itu terlihat dari sidang-sidang yang terjadi berikutnya terhadap eh, tergugat-tergugat yang lain. Dalam hal ini adalah KPU dan UGM. Jadi UGM saya belum melihat ada sidang lagi, tapi KPU ya sudah ada begitu. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Nah, dalam sidang kali ini KPU agak berbeda tuh di dalam menanggapi perkataan-perkataan majelis hakim. Jadi terkesan suaranya itu lebih berani begitu ya, KPU itu. Dia lebih berani dan lebih tegas. Malah saya lihat ada sedikit tone intimidasi ya. Ada sedikit nada intimidasi. Itu yang kesan yang saya dapatkan. Memang tidak bisa dibuktikan karena itu urusannya dengan perasaan begitu ya. Kalau saya yang menjadi hakim, saya akan agak merasa beda sedikit karena di dalam persidangan sebelumnya KPU itu terlihat sangat menghargai ketua majelis, itu yang terlihat dan yang terasa. Tetapi pada kali ini tone-nya itu nada suara, nada berbicara dari pihak yang tergugat dalam hal ini KPU itu sangat berbeda. Nah, ada narasi yang dibangun oleh kubu Termul bahwa alasan Jokowi tidak mau mengeluarkan ijazahnya itu karena ijazah itu adalah dokumen pribadi yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak perlu ditunjukkan. Nah, argumen itu terus berputar di kalangan para Termul yang mana pada akhirnya sudah ada keputusan definitif dari Ketua Majelis KIP, Komisi Informasi Pusat, yang menyatakan sebaliknya bahwa ijazah itu harus diperlihatkan kepada publik. Nah, yang terjadi kan sudah kita ketahui semua bahwa KPU ini memperlihatkan ijazah tetapi menutup informasi-informasi yang ada di dalamnya. Dan itulah yang disuruh oleh KIP untuk dilakukan uji konsekuensi. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah alasan para Termul di dalam membela ijazahnya Jokowi itu adalah yang mengada-ada begitu ya, alasan yang mengada-ada. Yang mana alasan yang mengada-ada ini tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi yang ada, karena seharusnya demokrasi itu memperlihatkan mana orang-orang yang memang memiliki argumen dan yang tidak. Dan argumen ini penting untuk melihat sejauh mana ketulusan para pelaku politik, baik yang praktis ataupun yang non praktis, di dalam mempertahankan kebenaran. Jadi apakah mereka itu pada akhirnya hanya mempertahankan jabatan atau mereka itu mempertahankan kebenaran? Itu penting sehingga setidaknya kita bisa menilai. Saya beberapa hari yang lalu sempat ada perasaan putus asa begitu ya. Dalam pengertian kita ini ngomong aja terus begitu. Kemudian yang menonton juga meluangkan waktunya, tidak sedikit itu ya. Meluangkan waktunya banyak. Rata-rata tontonan video saya itu 8 sampai 9 menit itu. Jadi kalau saya kan biasa rata-rata membuat video itu sekitar hampir 30 menit ya, 28 menit. Itu memang termasuk lama karena memang saya ini mau mengemukakan argumen, bukan ingin memberikan berita, memberikan kabar begitu, tetapi memberikan argumen. Makanya waktunya panjang. Dan waktu yang panjang itu satu hari kalau upload misalkan 2 kali berarti kan 1 jam tuh. Dan ada penonton setia yang mungkin setiap saya upload video itu senantiasa menonton sampai selesai. Dan ini adalah waktu yang banyak yang Anda luangkan untuk melihat channel ini, tapi tidak ada perubahan yang signifikan di dalam praktik politiknya begitu. Dan setelah saya pikir-pikir ya ngapain juga gitu ya kita ngomong. Tetapi
beberapa waktu kemarin begitu ya, tadi malam atau kemarin sore begitu, saya berpikir loh, ada satu ruang yang masih sehat di kita itu, yaitu ruang publiknya itu. Jadi ruang publiknya masih belum dikriminalisasi. Pilar demokrasi yang baik kenapa tidak kita manfaatkan, dan putus asa itu adalah bagian dari sifat syaiton begitu. Ya sudahlah, kita berbicara saja, sedikit banyaknya pengaruh yang ada dari pembicaraan kita itu di luar kapasitas kita sama sekali, tetapi sedikit banyaknya begitu apa yang kita bicarakan sekarang itu akan menjadi rekam jejak digital bagi anak cucu kita. Dan tatkala anak cucu kita melihat begitu ya, apa yang pernah terjadi dalam sejarah, karena mungkin YouTube ini akan bertahan panjang itu akan bisa belajar bagaimana cara berpikir dengan baik dan benar, meskipun kebenaran itu pada akhirnya saat ini nggak laku begitu, dalam pengertian susah untuk merubah apa-apa yang sudah terjadi di lapangan. Dalam hal ini adalah gelanggang politik. Nah, kita akan saksikan saja bagaimana perbincangan atau persidangan KIP yang tertuntutnya yaitu KPU. Kita simak bersama-sama. Mulai ya. Baik, izin Ketua dan anggota Majelis yang mulia yang kami hormati. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, bahwa pada dasarnya hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU, PPD KPU, kemudian melahirkan hasil uji konsekuensi berupa keputusan KPU nomor 1075 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum berupa salinan ijazah sebagai informasi terbuka. Jadi basicnya hasil uji konsekuensi kemudian menyatakan bahwa informasi terkait dengan ijazah pencalonan terbuka. Karena ini kaitan dengan perdebatan pasal 18 ayat 2 yang kemudian huruf B-nya itu terkait dengan pengungkapan terbuka posisi. Semuanya? Ya, terbuka. Semuanya? Terbuka semuanya. Dalam artian KPU kemudian memaknai pasal 18 ayat 2 yang kemudian juga mengharuskan adanya pengecualian atas pengecualian. Meskipun basicnya kalau kita lihat di Undang-Undang KIP, khususnya pasal 17 huruf H angka 5 terkait dengan catatan riwayat pendidikan, baik itu formal maupun non formal, yang kemudian juga bisa dimaknai ijazah, itu bentuk Pak, saya paham satu itu, Pak. Saya paham. dokumen Ini kan yang dikecualikan. saya membaca dari hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU. Di situ dikatakan pada diktum kedua. Sebentar ya, itu tadi ada bahasa pengecualian atas pengecualian. Jadi KPU ini dia ingin memveto pengecualian yang sudah disebutkan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah ijazah yang mana informasinya keseluruhannya harusnya terbuka, karena itu dikecualikan dalam pengertian ijazah pejabat publik begitu. Jadi ijazah secara umum itu dibuka, cuman ada pengecualian bagi data-data informasi, yang mana pengecualian itu pada akhirnya dikecualikan oleh keadaan pemilik ijazah sebagai pejabat publik, yang mana pengecualian itu ingin dikecualikan lagi pada Jokowi dalam hal ini oleh KPU. Itu yang saya tangkap, karena nanti Bu Rospita ini akan marah-marah begitu ya. Ini tidak benar begitu apa yang dilakukan oleh KPU. Kita teruskan dulu nih. Bahwa informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi dikecualikan. Berarti 9 poin ini kan dikecualikan, benar kan? Ya kan? Basicnya Ya kan? dikecualikan. Maka tadi saya tanya, terbuka semua. Tadi dijawab semua. Kalau terbuka semua berarti tidak ada yang boleh ditutupi. Ternyata kan mengandung materi yang dikecualikan nih. Pertanyaan saya baru bertanya 1 poin nih dari 9 atau 2 poin. Kenapa tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan menjadi informasi yang dikecualikan? Apa yang menjadi pertimbangan? Oke. Izin yang mulia. Sebentar. Kalau ada 9 poin yang dikecualikan di situ, berarti setidaknya KPU itu membutuhkan 9 argumen. Karena satu-satunya itu kalau kita bahasakan ta'yin begitu ya. Kita bahasakan itu adalah tentu. Kenapa kok ini di antaranya salah duanya yaitu tanda tangan rektor dan dekan itu, kenapa dikecualikan? Nggak menjawab tuh si KPU. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan, malah muter-muter itu. Basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 ayat. Emang ada Pak di Undang-Undang KIP terkait tanda tangan? Bukan, terkait dengan ijazah, dokumen iya kan? ijazah. Bodoh udah KPU itu. Ini ditanyakan ta'yin tentunya. Kenapa tanda tangan itu dikecualikan? Nggak jawab KPU itu. Catatan riwayat pendidikan, baik itu formal maupun non formal,
itu sebagai informasi yang dikecualikan karena menyangkut terkait dengan kapabilitas rahasia seseorang pribadi. Tapi kan Bapak harusnya mengacu ke pasal 17, pasal 18. Di situ Ya, ada dikatakan maka pejabat dari negara. itu kemudian kita mengacu pada pasal 18 ayat 2 yang menghasilkan keputusan atau uji konsekuensi ini. Betul. Jadi dokumen ijazah itu kemudian dapat dibuka oleh kepada pemohon informasi Ya. dengan catatan kita menggunakan pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak pemohon dalam memperoleh Ini, informasi. Pak, ini ya, Bapak mengecualikan satu dokumen ijazah ini Bapak nyatakan terbuka. Oke. Tapi di situ ada materi yang akan dihitamkan. Salah satunya adalah tanda tangan rektor. Maka Bapak harus melakukan kajian. Kenapa tanda tangan rektor menjadi informasi yang dikecualikan? Ini terbuka mengandung materi yang dikecualikan. Ya, Bapak bilang? basicnya terbuka. Iya. Yang kemudian sebelumnya mengandung informasi yang dikecualikan. Nah, sekarang boleh diakses seluruhnya? Boleh diakses seluruhnya. Namun karena pasal 18 ayat 2. Tapi kemudian KPU juga mengasih catatan yang selanjutnya cara untuk memperoleh informasi tersebut itu hanya dapat melihat dan diketahui saja. Bodoh itu memang ya KPU itu. Ini pertanyaan hakim itu jelas. Kenapa dari 9 poin ini yang ditanyakan baru 2 ini tanda tangan, kenapa dikecualikan? Muter-muter terus begitu. Itu landasan hukumnya kenapa? Karena tadi saya katakan minimal KPU itu harus mengeluarkan 9 argumen karena ada 9 informasi yang ditutupi. Terbuka ngapain Bapak lakukan uji konsekuensi, Pak? Uji konsekuensi itu dilakukan untuk informasi yang Bapak nyatakan dikecualikan. Baik, izin yang mulia, uji konsekuensi yang sebelumnya kita lakukan itu atas perintah Majelis KIP yang kemudian memerintahkan kita dalam persidangan untuk melakukan uji konsekuensi. Iya. Yang sebelumnya tidak Betul. dilakukan. Seandainya informasi itu Bapak nyatakan dikecualikan, kan sekarang Bapak nyatakan terbuka. Kalau terbuka nggak perlu diuji, Pak. Yang diuji itu ketika mengandung informasi yang dikecualikan. Jadi saya bingung nih. Ini yang hadir uji konsekuensi juga sampai segini banyak juga. Nih, yang saya membaca dokumen uji konsekuensi, berarti yang akan saya temukan di sini adalah informasi yang dikecualikan oleh KPU. Kalau informasi terbuka, Bapak harusnya masukannya di DIP, bukan di sini, Pak. Siap yang mulia. Ini saya bingung nih jadinya membacanya nih. Ya. Nah, Sekali lagi, sekarang saya balik ke substansi nih. Berkas pendaftaran, saya satu-satu ya. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon Presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon. Ini KPU punya semua dokumennya? Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan calon Presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon tahun 2014 dan 2019 ya, dan calon presiden dan wakil presiden. Punya semua dokumennya? Ada majelis. Ada ya? Ya. Nah, ini dinyatakan terbuka kan? Ya, terbuka. Berarti semuanya bisa diakses? Bisa. Semuanya? Iya. Tidak ada yang ditutupin? Iya. Oke. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. Berarti siapa tuh? UGM kan? Perguruan tinggi ya. Berarti terbuka kan? Terbuka. Nah, yang ketiga tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran ini ada nggak? Ada terbuka. Ada, terbuka juga. Iya. Nggak ada yang ditutupin sama sekali? Iya. Oke. Informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, sekolah atau Dirjen Dikti. Ini ada nggak informasinya? Itu nggak ada kalau nggak Hasil salah ya. verifikasi dilakukan nggak? Nggak ada kalau nggak Kalau salah ini. verifikasi faktual karena dalam undang-undang dan dalam peraturan KPU memang tidak mewajibkan verifikasi faktual kecuali ada masukan atau tanggapan masyarakat, maka KPU tidak melakukan verifikasi faktual. Oke. Hanya melakukan verifikasi administrasi. Berarti untuk pejabat publik, pejabat negara nggak wajib, Pak. Verifikasi faktual itu nggak wajib dilakukan. Berdasarkan undang-undang tidak. Oke, sebentar. Ini menarik. Jadi verifikasi faktual itu adalah KPU datang kepada UGM bukan hanya menanyakan, tetapi memverifikasi kelengkapan-kelengkapan bagaimana Jokowi ini, dalam hal ini Jokowi begitu, bisa mendapatkan ijazah dari UGM. Nah, tidak ada undang-undang yang mengatur. Dan apabila tidak ada undang-undang yang mengatur, berarti tatkala KPU tidak
melaksanakan itu, maka KPU tidak bisa dituntut, dan itu benar. Nah, jadi permasalahannya begini, bukan dalam permasalahan hukumnya, karena kita negara hukum begitu. Apabila tidak ada undang-undangnya, maka tidak ada pelanggaran hukumnya. Dan KPU tidak melaksanakan uji verifikasi, itu tidak menjadi kesalahan bagi KPU. Tetapi kan begini, diatur juga di dalam undang-undang KPU. Saya tahu dari KPU saja tadi, dari apa yang disebutkan begitu. Apabila ada laporan dari masyarakat, barulah dilakukan verifikasi. Dan kita ketahui bahwa tidak ada permasalahan ijazah ini, dalam hal ini ijazah Jokowi, sebelum Sandi mengupload ijazahnya Jokowi. Nah, setelah Sandi mengupload, baru di situ ada permasalahan. Jadi tatkala Jokowi masuk misalkan pertama kali ke Surakarta begitu ya untuk menjadi wali kota Solo, itu tidak ada permasalahan ijazahnya, tidak ada yang mempertanyakan. Dan tatkala tidak ada yang mempertanyakan, maka KPU ini tidak harus melakukan verifikasi faktual. Datang ke UGM untuk mempertanyakan keabsahannya 100% dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada. Oke. Dalam hal ini ya, meskipun tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh KPU, ini permasalahannya bukan permasalahan KPU sekarang. Ini permasalahan substansi ijazahnya itu. Dalam pengertian bahwa ijazahnya Jokowi sampai saat ini pun tidak ada yang bisa memastikan kepastian adanya. Itu yang jelas karena tidak dilakukan verifikasi faktual. Dan ini yang kemarin berbeda halnya dengan surat penyetaraan ijazah yang dipakai oleh Gibran di dalam menyampaikannya kepada KPU. Itu harus ada verifikasi faktual. Cuman verifikasi faktualnya itu oleh Kemendikbudristek itu ya, yang harus melakukan, dan itu tidak dilakukan. Itu jelas ada pelanggarannya. Kalau ini memang tidak ada pelanggarannya, tapi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ijazah Jokowi ini belum pernah diverifikasi karena memang permasalahannya waktu pendaftaran tidak ada. Nah, kemudian kalau misalkan dia tidak diverifikasi, berarti KPU tidak memiliki posisi untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, begitu. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Dan kalau misalkan kita mau memakai etika begitu di dalam beradministrasi, seharusnya sekarang KPU itu mulai untuk sama-sama ada di posisinya Pak Bonatua untuk datang kepada UGM untuk memverifikasi, karena sekarang udah ada permasalahannya. Ya, nanti misalkan ada permasalahan daluarsa. Ini masalahnya bukan daluarsa, tetapi esensi dari ijazah Jokowi ini sekarang sudah dipertanyakan, dan KPU setidaknya memiliki tanggung jawab moral karena sudah meloloskan Jokowi yang mana tidak dilakukan kepadanya itu verifikasi faktual, yang mana sekarang sudah ada masalah. Jadi etikanya yang dipakai begitu. Nah, meskipun secara undang-undang nanti KPU tidak bisa dipidanakan atau tidak bisa diperdatakan karena tidak ada yang dilanggar. Itu intinya. Jadi kalau mau memakai moral, mau memakai etika, seharusnya KPU ini ada di pihak penggugat terhadap UGM begitu. Itu dari apa yang saya pandang. Kalau kita mau bermoral, mau beretika sebagai sebuah bangsa, bukan hanya berhukum begitu ya. Kita lanjut lagi. Hanya administrasi, kecuali ada masukan atau tanggapan dari masyarakat atau dari publik, baru KPU melakukan klarifikasi ke instansi yang terkait. Oke, berarti dalam hal ini KPU pun harusnya ragu dengan keaslian ijazah Jokowi dalam hal substansinya, bukan dalam hal sebagai syarat menjadi pejabat publik. Artinya di tahun 2014 dan 2019 tidak dilakukan ini. Pada saat pendaftaran sebagai presiden tidak dilakukan. Kalau verifikasi administrasi dilakukan, tetapi secara faktual tidak dilakukan. Ya, terjawab sudah ya. Ada ya ketentuan PKPU-nya? Tidak ada. Di Undang-Undang Pemilu juga tidak ada. Sementara ini mungkin menjadi catatan begitu ya, harusnya ada dilakukan uji faktual karena sekarang lembaga pendidikan tidak seterpercaya dahulu begitu. Ada ada nilai-nilai politik masuk ke instansi pendidikan. Harusnya dilakukan itu. Dia agak lama nih. Hakim masih mencari. Nggak bisa. Kalau udah terbuka semua, kenapa nggak dikasih waktu mediasi? Apa yang menjadi persoalan kemudian itu tidak bisa diberikan?
Ya itu kami menawarkan dengan cara seperti itu diperlihatkan, tetapi bahwa pihak pemohon tidak sepakat dengan seperti itu karena menginginkan adanya dokumen itu semuanya ada salinan yang bisa diterima begitu, dokumen. Ya kan kalau udah terbuka semuanya, apa yang menjadi pertimbangan kemudian nggak bisa diberikan salinannya kepada pemohon? Melindungi hak pribadi dengan data-data Nah, ini pribadi mulai itu, ini. dan kami dengan prinsip kehati-hatian Pak, itu. begini Pak, kalau di situ ada hak-hak pribadi, misalnya di dalam ijazah itu ada informasi pribadi yang harus dilindungi, maka itu kan bagian itu saja yang ditutup Pak. Tidak otomatis kemudian informasinya itu lalu nggak bisa diakses, menjadi rahasia, nggak bisa Pak. Kalau Bapak tunjukkan, sekarang kalau Bapak tunjukkan lah, ditutup nggak tuh kalau yang mengandung info rahasianya? Kalau Bapak nggak tutup, Bapak juga salah. Kalau mengandung informasi yang rahasia, sekalipun diperlihatkan Bapak tidak nutup, bisa saja Bapak digugat orang. Baik Yang Mulia. Izin kami bertanya Yang Mulia. Silahkan. Menurut Yang Mulia, ketentuan pasal 17 huruf A angka 5 itu apakah mencakup ijazah atau tidak? Pasal 17, coba baca apa Pak? Saya nggak pegang undang-undang soalnya. Ini yang saya maksud, tone-nya itu agak intimidatif begitu ya. Kalau saya waktu lihat pertama kali, entah kalau direaksi seperti 17 ini, huruf A angka 5. kesan intimidasinya masih ada atau Baik, tidak, saya nggak izin tahu. membacakan Yang Mulia. Di dalam pasal 17, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 5-nya, catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Betul. Izin Yang Mulia, menurut Yang Mulia, apakah pasal 17 huruf A angka 5 ini mencakup dengan ijazah yang dimaksud dengan Undang-Undang KIP ini? Termasuk. Berarti ijazah itu basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP adalah dikecualikan. Tapi tadi kan saya bilang, tapi lihat pasal 18-nya. Di Nah, situ ada ya. menyangkut pejabat negara, Pak. Betul. Nah. Maka dari itu, hasil uji konsekuensi kita dengan mempertimbangkan pasal 17 huruf H angka 5, jungto pasal 18 ayat 2, maka kemudian informasi ijazah pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinyatakan terbuka. Oke. Namun Ya. dengan catatan hanya dapat dilihat oleh pemohon informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak informasi Pak, Bapak pemohon kalau informasi. mau bicara hak terhadap pasal yang tadi Bapak baca, itu berlakunya umum. Oke. Kalau Bapak bilang dikecualikanlah dia. Oke. Tapi ketika itu menyangkut pejabat publik, Nah. kalau misalnya ya ini si A ikut terkait calon calon bupati atau gubernur, yang bersangkutan ternyata tidak jadi pejabat publik, dia tidak terpilih, Bapak tidak boleh buka informasinya. Oke. Karena dia tidak terpilih, Pak, tidak menjadi pejabat publik. Mhm. Persoalannya sekarang yang lagi disengketakan dan yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik. Paling tinggi. Informasinya menjadi terbuka. Betul. Publik berhak tahu, Pak. Benar atau tidak? Benar Yang Mulia, berdasarkan hasil uji konsekuensi kita juga kemudian menyatakan bahwa informasi Iya tersebut betul. Nah sekarang terbuka. Bapak sudah menyatakan terbuka, tapi Bapak kemudian juga di samping itu tadi Bapak mengatakan di dalamnya ada informasi pribadi. Loh, gimana ceritanya? Kan kalau ada informasi Izin pribadi Yang harus Mulia, ditutup. saya Gimana sih, tidak Pak? menyampaikan hal demikian. Sebentar, itu kontradiksinya begitu ya. Menyatakan terbuka tetapi ada informasi pribadi yang argumennya KPU. Padahal mengatakan informasi pribadi itu patokannya harus undang-undang. Bukan patokannya itu apa yang menurut subjektivitas KPU itu adalah informasi pribadi. Jadi kalau dari awal misalkan tadi ini tertutup ijazah itu begitu ya, karena berkaitan dengan pendidikan formal atau non formal. Tapi kemudian dalam pasal 18 ini dinyatakan kecuali untuk pejabat publik. Nah, berarti semuanya itu sudah tidak ada pribadi lagi. Kalau ini semuanya pribadi, itu tidak ada yang pribadi. Tetapi KPU itu mengecualikan yang 9 ini. Nah, makanya sedari awal Bu Rospita ini menanyakan kenapa yang 9 ini ditutup. Yang dipertanyakan baru 2, tanda tangan. Itu informasi dari mana? Kan tidak bisa. Itu pribadi dari mana begitu ya? Kan tidak bisa hanya dengan pandangan subjektivitas
KPU harus ada landasan undang-undangnya. Makanya ditanyakan, tapi yang nggak jawab si bapak ini ya, yang kenyataannya botak ini. Tadi yang saya pertanyakan adalah terkait dengan penjelasan pasal 17 huruf H angka 5 yang kemudian majelis juga menyatakan bahwa ijazah merupakan bagian dari yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan ngetes saya di soal itu, Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Tidak melakukan. Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Karena ada poin di pasal 18 undang-undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang gitu kita hormati. Sebentar ya. Itu. Jadi kalau marah ya agak ngegas, Bu Rospita itu wajar karena bodohnya udah keterlaluan KPU itu. Ini pola pikirnya harus pola pikir undang-undang nih. Dia pribadi dikecualikan berarti semuanya, tapi si KPU ini tatkala ini sudah dikecualikan semuanya berarti terbuka semuanya, ini masih melihat di situ ada informasi pribadi. Lah kok bisa, dari mana itu kesimpulan di situ ada informasi pribadi? Lah undang-undang sudah menyatakan ini terbuka kok, makanya harus dikecualikan dengan undang-undang lagi. Ada atau tidak? Nggak ada, makanya nggak jawab. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2. Namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Sebentar, pengecualian atas pengecualian itu di dalam pasal 18 ayat 2 kalau tidak salah tadi disebutkan itu ya. Itu apa begitu? Itu apa? Enggak dibacakan juga, enggak dikeluarkan juga. Entah Bu Rospita ini mungkin tahu begitu ya kemana arahnya, makanya tidak menerima jawabannya itu, malah dikatakan muter-muter. Kenapa? Karena tadi kalau dia sudah dikecualikan, pengecualian atas pengecualian ini tidak bisa kembali kepada undang-undang yang sudah mengecualikan, tapi diambil dari yang lain kalau ada. Makanya ada perintah untuk uji konsekuensi. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Itu tolong jawab saya bagian itu aja. Oke, dalam hal ini teknis berarti ya, teknis bagaimana diberikan permintaan dokumen tersebut. Baik yang mulia, jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Itu balik lagi ke situ. Kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2, tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan. Izin yang mulia sekali lagi, begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Saya agak bingung ini ya. Terus terang, saya 12 tahun di KI, baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini. Ya. Uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi, Pak, karena Bapak sudah menyatakan terbuka. Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi. Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya. Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan. Dan itu tidak mengecualikan begitu ya, karena sudah mengatakan terbuka. Jadi undang-undangnya mana yang dipakai ini? Bulat-belit, karena tadi KPU ini tidak memakai undang-undang sebagai dasar untuk berbuat, tetapi berbuat semau mereka, baru mencari undang-undangnya. Dalam pengertian kita apa? Mendalili, ngadalilan pagawean, itu kata orang Sunda. Ini udah selesai ya. Sudah tinggal sedikit lagi ya. Sudah selesai. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.